Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa adalah sebagai unsur pemerintahan yang berada di paling bawah yang memiliki peranan strategis dalam lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, bahwa desa merupakan akses yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya, dan keberadaannya sangat dominan dan identik dengan pelayanan langsung dan berkesinambungan. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya, Rian Apriani, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jombang Tengah untuk memaparkan profil Desa Jombang Tengah dan kegiatan pencapaian PKK di bidang kesehatan dan lingkungan hidup dalam rangka Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan tahun 2021 dengan mengusung tema melalui kesehatan gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru atau AKB menuju Indonesia maju. Desa Jombang Tengah merupakan salah satu desa yang terdekat dari pusat Kecamatan Jombang Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 5.581 jiwa dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.932 kepala keluarga, di mana sebagian besar penduduk Desa Jombang Tengah memiliki mata pencaharian sebagai petani. Adapun monografi, topografi, serta geografis Desa Jombang Tengah mempunyai luas wilayah mencapai 1.871.211 hektar dengan ketinggian wilayah 550 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Dengan kondisi kewilayahan perbukitan dataran tinggi, memiliki 5 kedusunan yang terdiri dari 8 RW dan 34 RT serta mempunyai 55 kelompok dasawisma, 7 posyandu, 42 kader posyandu, dan 7 kader kesehatan. Dasar dari pelaksanaan kegiatan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana ini berlandaskan 31 peraturan hukum yang diatur oleh pemerintah. Di antaranya menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang merata, upaya kesehatan lingkungan di rumah dan pemukiman yang bersih dan sehat, dan berkualitas dalam program PKK Kependudukan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Kesehatan. PKK bergerak dalam pemberdayaan dan pendekatan pada keluarga karena keluarga merupakan ujung tombak perubahan. Maka diperlukan penguatan pada keluarga terlebih pada masa periode 1000 hari pertama kehidupan. Karena pada masa periode 1000 hari pertama kehidupan inilah akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang di masa yang akan datang. Fungsi keluarga yang dijalankan secara baik dan optimal, maka akan mampu menjalankan kehidupan secara serasi, selaras, dan seimbang. 8 fungsi keluarga tersebut yaitu: yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua sebagai sosial budaya, yang ketiga keluarga merupakan tempat cinta dan kasih sayang, yang keempat adalah perlindungan, yang kelima sebagai fungsi reproduksi, yang keenam sebagai fungsi sosial dan pendidikan, yang ketujuh sebagai fungsi ekonomi, yang kedelapan sebagai fungsi lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Desa Jombang Tengah diantaranya adalah memantau dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi ketua kelompok dasawisma dan kader melalui kegiatan pencatatan, penyuluhan, dan penggerakan. Yang kedua, memberikan penyuluhan konseling kepada anak remaja tentang bahaya narkoba dan reproduksi remaja. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada keluarga bina ibu balita, memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai lansia. Yang keempat, penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, pemilahan sampah rumah tangga, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, jamban sehat, cuci tangan pakai sabun, dan 10 perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kelima, penyuluhan halaman asri teratur indah dan nyaman,
penanaman taman obat keluarga, dan pembinaan pada kelompok wanita tani. Yang keenam adalah penyuluhan stunting, makanan sehat, dan keluarga berencana kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang ketujuh, pemanfaatan hasil tanaman lahan pekarangan untuk pengadaan pemberian makanan tambahan atau PMT, penyuluhan dengan bervariasi makanan pengolahan untuk balita di posyandu seperti daun kelor. Selain itu ada PMT ibu hamil dan PMT pemulihan untuk balita yang gizi kurang atau di bawah garis merah. Pelatihan penyegaran kader posyandu, pembentukan dan pelatihan kader kesehatan meliputi kader kesehatan jiwa, kader kesehatan TB paru, kader kesehatan gizi, kader kesehatan KIA atau kesehatan ibu dan anak, kader kesehatan lingkungan, serta kader kesehatan lansia atau penyakit tidak menular. Yang kedelapan, penyuluhan IPATES dan pelatihan bina ibu sehat, ASI eksklusif, tumbuh kembang anak, dan sosialisasi buku pedoman peringatan tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas untuk menunjang penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kesembilan adalah sosialisasi pemasangan stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K, persalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan dengan menggunakan kepesertaan BPJS. Cakupan hasil kegiatan dari Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan selama 3 bulan ini dari bulan Oktober sampai dengan Desember, pembinaan pada 55 kelompok dasawisma serta 25 kelompok dasawisma yang aktif, mencakup 100%, penyuluhan alat kontrasepsi sebanyak 35 kali dan penyuluhan IPATES sebanyak 6 kali, sesuai dengan target sasaran. Pembinaan kesertaan KB untuk peserta KB baru dan aktif melalui kegiatan Safari KB bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas dan Dinas PPKBD PLKB telah memenuhi target dan sesuai dengan sasaran yang berjumlah IUD 15, implan 19, kondom 13, suntik 94, dan pil 84. Kesehatan pada kampung KB melalui kegiatan posyandu cakupan imunisasi lengkap pada bayi baru lahir sebanyak 389, untuk gizi kunjungan balita ke posyandu D/S, jumlah balita yang ditimbang dan jumlah seluruh balita yang ada mencapai target 365 balita. N/S balita yang naik timbangan berat badannya sebanyak 203 orang, serta 2T jumlah balita yang tidak naik berat badannya selama 2 bulan berturut-turut sebanyak 16 orang. Inovasi yang telah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Desa Jombang Tengah diantaranya, yang pertama adalah nasib, nabung setiap minggu untuk ibu-ibu BKB. Yang kedua adalah SIM kurban, simpanan untuk kurban. Yang ketiga adalah Bima Satamu, biasakan maca buku sangkan nabi ilmu. Yang keempat adalah produk minyak serai wangi. Yang kelima adalah Imaruntah sebagai tempat pengolahan sampah rumah tangga. Yang keenam buruan sae, halaman sehat, asri, dan ekonomis. Dan yang akan direncanakan untuk tahun ini adalah yang pertama adalah posyandu remaja ceria, cerdas, responsif, aspiratif, energik, dan inovatif, meliputi pemeriksaan hemoglobin untuk mencegah penyakit anemia. Yang kedua, posyandu lansia bahagia, masa muda sehat, masa tua bahagia, dengan menerapkan perilaku cerdik, meliputi senam lansia dan pemeriksaan kesehatan untuk penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol maupun asam urat. Yang ketiga, rumah singgah untuk pasien, terutama untuk ibu melahirkan, sebagai pencegahan untuk menurunkan angka kematian ibu dikarenakan 3T. Terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan, dan terlambat memperoleh pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah E-Dasawisma atau SIDAMA, Sistem Informasi Dasawisma. Yang kelima adalah RW Ramah Anak. Yang keenam adalah pemeriksaan IPATES dengan Sadanis, pemeriksaan payudara klinis secara berkala dan mandiri di posyandu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kegiatan Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan ini meningkatkan sinergitas dari seluruh komponen sehingga dapat mengurai masalah kesehatan dan keluarga berencana agar dengan segera dapat tertangani secara efektif.
dan dapat lebih meningkatkan target capaian dari program keluarga berencana dan kesehatan melalui gerakan PKK yang masif dan berdaya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum